وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat hamdalah. Semoga Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita sekalian berdasarkan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan subuh ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk mempelajari surah yang sering kita dengar, kita hafal, dan dibaca oleh imam kita di rakaat kedua, surah Ad-Duha. Untuk subuh ini mungkin satu ayat pertama tentang surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Allah bersumpah dengan waktu duha, demi waktu duha. Ulama menyebutkan bahwa waktu duha adalah awal siang. Itulah sebabnya ayat berikutnya adalah wal-laili idza saja. Malam ketika dia sudah mulai menuju gelap. Bapak Ibu jamaah sekalian, wad-duha, demi waktu duha atau awal siang. Inilah ayat yang kita ambil bagian pertamanya dalam penjelasannya, nanti yang berhubungan dengan salat duha. Maka izinkan kami untuk menyebutkan 3 atau 4 hadis, insyaallah dengan sanad yang sahih, ya, tentang keutamaan salat duha dan beberapa hal yang berhubungan dengannya. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli aw ala sulama ahadikum sadaqah. Setiap pagi persendian dalam tubuh kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan untuk mengeluarkan sedekahnya. Jadi kalau kita pakai bahasa lain, setiap kali kita berada di pagi hari, di subuh hari seperti ini, maka persendian kita dalam tubuh kita yang jumlahnya 360, kata Rasulullah, berkewajiban mengeluarkan sedekahnya. Seandainya hadis ini berhenti di sini, maka kita akan bingung bagaimana cara mengeluarkan sedekahnya. Rasulullah menyambungnya, fattasbihu wa kullu tasbihin sadaqah. Setiap kali kita bertasbih, maka itu bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kita mengucapkan Allahu Akbar, sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah, maka itu bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin wa kullu tahmidatin sedekah. Dan setiap kali kita mengucapkan hamdalah, maka dia bernilai sedekah. Dan itu diucapkan di subuh hari untuk membayar kewajiban sedekah pada persendian dalam tubuh kita. Wal amru bil ma'rufi sadaqah. Menyeru kepada kebaikan itu adalah sedekah. Jadi menyuruh orang, menyarankan orang berbuat baik itu bernilai sedekah. Subhanallah.
kadang-kadang kita itu menganggap satu perbuatan itu perbuatan otomatis, tapi sebenarnya dia bernilai sedekah. Dan ini mengingatkan janji saya yang saya tidak penuhi pekan lalu tentang amalan-amalan yang membuat orang masuk surga. Judulnya itu masuk surga tanpa sengaja. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan kita bahas. Menyuruh orang berbuat baik itu sedekah. Maka protokol itu Pak, Ibu, protokol ketika menyampaikan pengumuman yang baik-baik, termasuk pengajian, itu bernilai sedekah. Ya. Wan nahyu 'anil munkar sedekah. Menahan orang dari perbuatan buruk itu sedekah. Ada anak-anak buang sampah di masjid. Ambil sampahmu nak. Itu bernilai sedekah. Yang kita tidak pernah bayangkan bahwa dia bernilai sedekah. Tasbih, takbir, tahlil, tahmid, amar ma'ruf nahi munkar, semuanya sedekah. Rasulullah di ujung hadisnya mengatakan, wa yajzi'u dzalika rak'atani yarka'uha aw yarka'uhuma fi duha. Semua perbuatan tadi bisa di cover, ditutupi dengan cukup dengan 2 rakaat salat duha. Ini keutamaan salat duha. Kita bahas sedikit tentang hadis ini, nanti kita loncat ke hadis berikutnya 2 dan 3. Insyaallah cukup 20 menit ke depan. Rasulullah mengatakan tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau sudah salat, bagaimana urutan zikir tak? Pasti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Di mana la ilaha illallahnya? La ilaha illallahnya berada di ujung. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai akhirnya jadi 100. Tapi itu urutannya. Tapi kalau kita dengarkan hadis tadi, subhanallah, tasbih, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Itu memberikan petunjuk bahwa urutan bertasbih itu tidak mutlak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan arba'u kalimatin ahabbu ilaiha ahabbu ilallahi. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. La yadurrukum min aina bada'tum. Tidak mengapa dari mana kalian memulai, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan boleh memutarnya. Boleh Allahu akbar duluan, boleh la ilaha illallah duluan. Cuma memang yang agak mudah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah sebabnya Bapak Ibu izinkan saya sedikit belok-belok. Nanti bapak-bapak, terutama bapak-bapak atau ibu-ibu, jangan keheran kalau suatu saat Bapak sampai di satu masjid yang imamnya setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia tidak bilang istighfar, dia tidak bilang astagfirullah, dia langsung Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan heran, karena itu diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu arifu inqidha'a salatin nabi bit takbir. Saya, kata Ibnu Abbas, waktu saya masih kecil dulu, saya mengetahui berhentinya salatnya Nabi dengan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu memberikan petunjuk bahwa takbir itu zikir itu boleh tidak berurut. Tetapi ulama menjelaskan kemungkinan besar Ibnu Abbas itu mengatakan saya tahu akhir solatnya Nabi dengan mengucapkan takbir, karena saat itu Ibnu Abbas main-main di luar. Nanti ketika dia dekat dengan Nabi di masjid, yang dia dengar adalah takbir. Padahal sebenarnya Nabi setelah salat mengucapkan
Astagfirullah, 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 kemudian berurut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi itu sekedar tambahan saja. Alhasil penjelasan berikutnya, Bapak Ibu jemaah sekalian, berzikir hendaknya pelan-pelan. Dan ini pernah kita bahas tapi sekedar pengulangan. Banyak saudara-saudara kita kalau berzikir itu cepat sekali. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Padahal guru-guru kita, kiai-kiai kita di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, itu pernah mengajarkan kita zikir itu pelan-pelan. Istilahnya dulu Pak Kiai di Imam Masjid Raya dulu, Said Muhammad Tahir, itu bilang kalau berzikir itu usahakan letak di hati kita. Subhanallah, itu kentara itu ujungnya itu enak sekali. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Coba ibu bapak dengarkan saya agak cepat. Benar apa tidak ini? Subhanallah, 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 subhanallah. Benar tidak itu, Bu? Bukan subhanallah, itu subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi diupayakan pelan-pelan. Itu diresapi, Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Tetapi itu sekedar penjelasan dari hadis tentang yang pertama, tentang keutamaan salat duha. 2 rakaat sudah mengcover perbuatan-perbuatan yang bisa membayar sedekahnya seluruh persendian dalam tubuh kita. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidhu ala salatid duha illa al-awwab wa hiya salatul awwabin. Tidaklah seseorang menjaga salat duhanya kecuali pasti orang itu adalah awwab. Awwab artinya orang yang suka bertaubat. Wahia salatul awwabin. Salat duha itulah salatul awwabin. Maksudnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, minta maaf ini nanti saya akan menyebutkan satu hal yang mungkin bertentangan dengan pengetahuan Bapak Ibu. Kalau ada yang tanya, Ki, yang mana dibilang itu salatul awwabin? Maka jawabannya adalah salat duha. Berdasarkan hadis ini dan beberapa keterangan yang lain. Kenapa saya menyebutkan ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, tentang salatul awwabin? Jawabannya adalah salat duha karena ada hadis yang dia sangat lemah, sangat populer belakangan ini, diungkap kembali dengan sangat semangatnya. Jadi ada satu ceramah yang mengatakan begini, tapi dia dalam bahasa Bugis. Saya pakai bahasa Indonesia saja, saya tidak encah bahasa Bugis. Dia bilang, kalau sudah maki sholat maghrib, ajana baca Quran. Kalau sudah maki narko pura ki mesumpajang. Kalau sudah maki sholat maghrib, jangan maki baca Quran, jangan baca surah Yasin, jangan baca surah Al-Waqiah. Apa yang perlu kita lakukan? Lakukan salatul awwabin. Apa itu? 6 rakaat setelah salat maghrib. Pahalanya, ini saya agak ragu, ujungnya beliau bilang, kalau saya tidak salah, pahalanya salatul awwabin 6 rakaat setelah maghrib lebih mulia daripada 70.000 rakaat atau 7.000 rakaat. Saya waktu lihat video itu, saya langsung periksa hadisnya kembali. Sepertinya saya pernah dengar hadis ini. Hadisnya ternyata sangat lemah, ya, tidak bisa dijadikan hujah. Tetapi jika ada orang yang melaksanakan 6 rakaat setelah maghrib, jangan dilarang, biar saja. Yang kita persoalkan adalah ujung hadisnya yang memberikan motivasi
bahwa dia lebih baik daripada sekian ribu rakaat. Ya. Alhasil bahwa yang paling kuat salatul awabin itu bukan 6 rakaat setelah maghrib. Ya. Salatul awabin adalah salat duha. Berdasarkan tadi, tidaklah seseorang menjaga salat duhanya kecuali pasti itu orang yang awab, suka bertaubat. Ya. Dan itulah salatul awabin. Hadis yang ketiga, berarti 4 yang akan saya sebut. Hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, Man shalla arba'a rakaat fid duha kafaituhu akhirah. Barang siapa yang salat duha 4 rakaat, maka aku akan cukupkan kehidupannya sampai di ujung hari itu. Ya, dan hadis yang sahih. Sekali lagi, Rasulullah mengabarkan kepada kita, siapa yang menjaga 4 rakaat salat duha, maka Allah akan mencukupkan rezekinya di hari itu. Jadi ada jaminan dicukupkan kehidupan seseorang sampai ujung hari itu jika dia melaksanakan 4 rakaat salat duha. Hadis yang terakhir, nanti kita bahas 3 dan 4. Rasulullah mengatakan, Man shalla rak'atain ad-duha, barang siapa yang salat 2 rakaat duha, lam yuktab minal ghafilin, dia akan terlepas dari catatan orang-orang yang lalai, maka dia termasuk orang-orang yang fokus. Barang siapa yang salat arba'an 4 rakaat duha, maka dia termasuk orang-orang yang abidin, orang yang menjaga 4 rakaat, dia masuk dalam golongan orang-orang yang ahli ibadah. Man shalla sittan, siapa yang salat 6 rakaat, kafahullah, Allah akan mencukupkan rezekinya. Man shalla fintai asyrah, jadi dari 6 langsung loncat 12. Barang siapa yang salat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Izinkan saya 5 menit. Hadis yang ketiga tadi, bahwa barang siapa yang salat 4 rakaat, Allah menjaminkan rezekinya sampai di hari itu. Inilah yang menyebabkan beberapa mubalik kita di Indonesia itu menamakan salat duha dengan salat pengais rezeki. Sampai-sampai ada motivator tahun awal 2000-an dulu mengatakan bahwa duha itu adalah singkatan dari doa untuk pengusaha. Ya, yeah. doa untuk pengusaha. Dan itu betul. Ya. Jadi Ustaz, kalau kita sholat duha itu bagus ke rezeki kita? Bagus. Nah sekarang ada satu pertanyaan yang sedikit menggelitik. Jadi bolehkah kita beribadah untuk dunia? Bolehkah beribadah untuk mendapatkan keuntungan dunia? Jawabannya boleh. Hanya saja tahan-tahan, jangan 100% ya minta dunia. Karena kenapa? Ya, di surah Al-Baqarah pasal fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada nanti orang setelah melaksanakan ibadah haji, nusuknya selesai, dia berdoanya satu, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan saya kebaikan dunia. Sayangnya dia akan dikasih, tapi resikonya dia tidak mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Makanya Allah bilanglah wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling baik. Tetapi kalau kita ulang, bolehkah kita beribadah tapi tujuannya dunia? Jawabannya sekali boleh. Sekali lagi boleh. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah salat istikharah.
Salat istikhara dilakukan karena apa? Minta dunia. Pilihan. Satu di antara dua pilihan yang membingungkan. Ustadz, saya bingung. Di antara dua pilihan ini, yang mana yang bagus? Apa? Ustadz, saya mau berdagang ini jualan, tapi saya bingung antara jualan coto atau palu basah. Yang mana? Disuruhlah dia salat istikhara. Nah, salat istikhara. Padahal gampang sekali gitu. Tidak usah dipilih. Jual dua-duanya. Karena coto itu untuk jadi palu basah, dikasih saja kelapa. Sarundeng ayo dikasih. Iya. Yang membingungkan itu antara jual mau membeli Pajero atau Fortuner. Itu. Nah, sekali lagi Pak, saya agak loncat-loncat. Salah satu bukti yang sekarang lagi viral, ada orang pergi beribadah, tujuannya dunia satu dan kena, yaitu orang Afrika yang viral beberapa bulan terakhir, yang dia pergi umroh, di depan Ka'bah doanya cuma satu, ya Allah, ya Rob, fulus ya Rob, fulus. Lihat Pak, itu viral itu, dan dia ternyata ya jadi milioner di kampungnya di Afrika. Dan sekarang dipraktek oleh salah seorang ustadz di Indonesia. Saya tidak tahu apakah itu main-main atau betulan, tapi sepertinya betulan. Karena saya lihat jamaahnya itu ada yang kaget. Jadi ceritanya itu satu pengajian. Anggota pengajiannya dibilang, kalau pakai bahasa kita, silakan pimpin doa. Ternyata ini sudah serius, ini jamaahnya ini berdoa begini. Sudah angkat tangan. Tiba-tiba Pak Ustadznya bilang, ya Allah, Pajero ya Allah, Pajero. Lihat Pak, Ibu, ya Pajero ya Allah, Pajero. Bolehkah itu? Boleh. Minta kepada Allah semuanya, sampai yang paling aneh, yang paling mustahil, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh beribadah untuk dunia, cuma tahan-tahan sedikit. Tidak ada bagianmu di akhirat nanti. Tidak ada nanti bagianmu, dunia semua. Jadi boleh, secara hukum boleh. Dan Rasulullah sendiri bilang, Rasulullah ajar kita, minta sampai hal yang menurut kita mustahil. Rasulullah mengatakan, is'alu kulla syai'in, is'alullaha kulla syai'. Mintalah kepada Allah segala sesuatunya. Segala sesuatunya. Hatta idhan qata'a syash'ana alaik. Sampai ketika sendalmu putus, minta kepada Allah. Mustahil kedengarannya, tapi itu yang paling masuk akal. Aisyah mengatakan, is'alullaha, minta kepada Allah, hatta al-ju', sampai engkau ketika merasa lapar, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta yang aneh-aneh itu boleh. Olehnya itu, sebagai penutup, jangan sampai ada orang yang menegur saudaranya minta yang banyak padahal ibadahnya kurang. Ada pernah Pak, saya dicurhati orang, dia bilang, katanya Ustaz tidak boleh minta yang banyak sama Allah. Kenapa? Katanya itu kalau kita berdoa sama Allah, tahu diri juga. Jadi pernah katanya ditegur. Dia bilang, banyak anak jadi nepalak doan nampak sikit di sambayan nah. Tidak boleh begitu. Dia memang minta sebanyak-banyaknya. Bahkan dimotivasi kita untuk minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika Anda membatasi permintaan Anda kepada Allah, itu artinya Anda membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang terakhir, dan ini menjadi intinya, ketika kita sebutkan siapa yang sholat 2 rakaat sampai 12 rakaat, itu memberikan petunjuk sholat duha minimal 2, maksimal 12. Tidak ada salat witir di siang hari. Minimal 2, maksimal 12. Yang afdal dari yang minimal adalah 4. Begitu penjelasan ulama kita. Minimal 2, maksimal 12. Kalau tidak bisa sampai 6, 10, 6, 8, 10, 12, maka usahakan 4. Usahakan dia 4. Kenapa? Kembali kepada hadis yang kita sebutkan tadi. Man shalla arba'an, barang siapa yang sholat 4 rakaat di awal siang, maka aku jaminkan kehidupannya sampai di akhir hari itu. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian,
sekedar pengantar untuk kita diskusi tentang surah Ad-Duha yang berhubungan dengan salat duha. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuk-petunjuknya dan kita bisa selalu bersabar mempelajari agama kita ini. Mohon maaf jika ada hal yang keliru, nanti insyaallah kita bisa sama-sama berdiskusi. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Demi waktu duha. Kenapa Allah bersumpah bahwa demi waktu duha? Bukankah ini makhluknya, Pak, bendanya? Kenapa dia tidak bersumpah demi namanya? Iya. Oke. Yang kedua, apa asbabun nuzulnya surah duha ini sehingga diturunkan? Iya, Pak. Sebagai surah pendek. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Salah satunya waktu. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apa saja. Jadi bahkan Allah itu bersumpah dengan waktu, wal asr, wal duha, wal lail dan seterusnya. Allah juga bersumpah bahkan dengan nama binatang. Ya. Di surah ke-100 wal adiyat. Kemudian buah-buahan, wattin, wazaitun dan seterusnya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan segalanya. Adapun kita makhluknya dilarang bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man ahlafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah selain atas nama Allah, dia telah syirik. Dia harus cepat-cepat bertobat. Dan itu sering terjadi di kampung kita di Sulawesi ini, Pak. Ibu, jamaah sekalian. Kau yang ambil ki anu kutok, kau ikut kemarin tuh, bukan kudung. Sumpah kau. Sumpah kau. Berani kau bersumpah. Sumpah kak. Sumpah mau kau? Kanda-kanda lah kak. Dulu Pak, waktu kita mah kanda-kanda lah kak. Kelihatannya sesuatu yang biasa, tetapi itu berbahaya. Karena dia bersumpah dengan selain Allah. Apalagi dengan gerakan tertentu. Sumpah kok, sumpah kak. Suar, sambar keledek. Bapak Ibu udah tahu bahwa model ini adalah gaya orang, ya, orang Yahudi, gaya begini. Ayo. Sumpah anak muda. Saya bersumpah demi cintaku padamu. Hei, bahaya itu. Itu berbahaya, Pak. Bahaya. Jadi tidak boleh. Bahkan bersumpah demi Rasul tidak boleh. Dan itu banyak sekarang. Tanya, saya bersumpah demi Allah dan demi Rasulnya. Hei, tidak boleh. Bahkan dengan Rasul atau demi Ka'bah. Saya bersumpah demi Ka'bah, tidak boleh. Yang benar adalah saya bersumpah demi Tuhannya Ka'bah, wa Rabbil Ka'bah. Itu yang boleh. Jadi demi Allah saja. Ya, satu-satunya sumpah dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kata demi yang boleh cuma demikian. Iya, Pak. Sumpah demikian atau sungguh saya bersumpah, sungguh apa? Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Ada apa-apa. Iya. Itu Pak. Jadi boleh Allah bersumpah dengan itu. Sedikit tambahan bahwa Allah Subhanahu wa taala jika bersumpah dengan sesuatu maka itu memberikan petunjuk. Yang pertama, benda itu memiliki urgensi yang sangat besar atau dia memiliki keistimewaan sampai-sampai Allah bersumpah dengan itu. Ya. Kemudian kalau tidak salah asbabun nuzulnya, tapi nanti saya cek kembali bahwa surah ini berhubungan dengan Nabi SAW, wahyu yang beberapa hari tidak turun kepada Nabi. Makanya ayat setelahnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gara-garanya
itu wahyu agak lama tidak turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat penyebabnya untuk surat Duha, ada seorang wanita, saya lupa namanya, dia bilang, malaka ya Muhammad, syaitanuka la ya'ti. Ada apa denganmu wahai Muhammad? Sepertinya setanmu tidak datang. Maksudnya padahal Jibril kurang ajar betul. Disebutkan salah satu sebabnya tidak turun wahyu. Jibril bukan tidak turun, dia turun, tapi tidak masuk menemui Nabi ke rumahnya. Lama dicari-cari, Nabi gelisah, kenapa tidak turun-turun wahyu? Ternyata di bawah kolong ranjangnya Aisyah ada anjing kecil yang mati di bawah. Dan kita tahu Nabi sendiri bilang, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalam rumah itu ada anjing. Dan nanti kita sebutkan nanti jenis-jenis rumah yang tidak dimasuki malaikat. Cuma dengan catatan penting, ketika Rasulullah mengatakan rumah yang di dalamnya ada anjing, malaikat tidak masuk, maksudnya malaikat rahmah. Malaikat yang membawa kebaikan itu tidak masuk. Bukan mengatakan bagus gitu, Ustaz. Kalau malaikat tidak masuk, masukmu apa? Malakul maut. Malakul maut tidak peduli. Ada anjing di situ, ada apa? Kalaupun nawatun nami masuk juga. Itu Pak kira-kira. Tapi nanti kisah tentang beberapa hal yang berhubungan dengan wahyu yang tidak turun, itu nanti ada hubungannya dengan pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Nabi tentang Zulkarnain, tentang hari kiamat, dan satu lagi saya lupa nanti insyaallah. Itu Pak kira-kira. Allah alam. Baik. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kalau kita mendengarkan ceramah dari hampir seluruh ustaz ulama, selalu menghitung-hitung pahala. Padahal masuk surga itu bukan karena pahala, tapi karena ridho Allah. Contohnya ada pelacur yang memberi minum seekor anjing dan gara-gara itu dimasukkan ke surga. Pak. Yang kedua, terkait materi Ustaz, bukan Dr. Irwan, pembahasan minggu lalu bahwa ada hadis tempat yang paling disukai Allah adalah masjid, dan yang paling dibenci adalah pasar. Mungkin ini perlu dijelaskan kondisi pada saat turunnya atau keluarnya hadis ini, karena pasar itu adalah roda perekonomian, menyangkut kehidupan. Buktinya waktu Covid, masjid ditutup, pasar dibuka. Nah, tentu muncul pertanyaan, kenapa paling dibenci? Kenapa bukan tempat pelacuran yang paling dibenci? Tentu di pasar memang ada banyak kebohongan, banyak penipuan. Tapi ini perlu penjelasan kenapa kondisi waktu itu sehingga turun hadis ini. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab pertanyaan pertama, karena tadi berhubungan dengan surga. Katanya kita masuk surga karena keridhaan, bukan karena pahala. Ibu, Bapak dengar 2 pekan terakhir ada seorang bapak-bapak yang nampaknya dia mau numpang viral.
bikin komunitas namanya Islam Nusantara. Yang ajarannya adalah kami menolak masuk surga. Udah dengar Pak? Ada bapak-bapak dia bilang kami menolak masuk surga. Saya waktu ditanya sama teman di tempat kajian, gimana itu Ustaz? Itu bahasanya bahasa orang bodoh. Karena dia bilang apa? Kami menolak masuk surga. Di mana bodohnya? Bodohnya adalah karena dia mengatakan kami menolak. Hei, yang namanya menolak itu kalau ada yang tawari ki. Siapa yang tawari kamu masuk surga? Baru tiba-tiba langsung bilang kami menolak masuk surga. Itu jadi bilang, ini Pak, hadiah untuk Anda. Saya menolak. Itu karena ada yang tawari. Ini tidak ada yang tawari dia masuk surga. Tiba-tiba dia bilang kami menolak masuk surga. Ya, itu hal yang buruk. Apalagi waktu satu saat hanya pekan lalu ada ibu-ibu bilang, anu katanya Ustaz, nanti berhubungan dengan tadi. Dia bilang itu kami menolak masuk surga supaya nanti kita bekerja lebih ikhlas. Ya, kita itu tidak, ya mirip-mirip lah hitung pahala. Saya bilang mungkin ibu tidak selesaikan videonya. Di ujungnya dia bilang masuk surga itu sunyi. Kalau di surga itu cuma ketemu Ustadz, Kiai, Bunda Teresa. Kalau di neraka ketemu artis, rame lah. Rame ya tapi merem-merem kolalang. Iya, rame dengan teriakan. Nah itu. Nah sekarang, kenapa kita menghitung-hitung pahala? Menghitung-hitung pahala, Nabi yang ajar. Nabi yang ajar Pak. Anda berjalan dari rumah ke masjid, pahalanya ya 27 rakaat, 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali ya dibandingkan salat di masjid, apalagi masjid tadi? Darussalam. Itu Pak, memang disebut angka-angkanya. Dari mana itu diambil? Dari pertama perkataan Nabi sendiri, yang kedua coba kita dengar. Semua ayat-ayat yang menyebut kalimat amanu pasti berikutnya adalah wa amilus salihat. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Nah, supaya agak cepat, ada apa dengan iman dan amal? Bahwa masuk surga itu bukan amalan yang menentukan Anda masuk surga. Yang menentukan kita masuk surga adalah keimanan. Kalau begitu tidak usah beramal. Penting, amal itu yang akan menentukan derajat kita di surga. Kalau diumpamakan dengan tiket masuk di sebuah stadion, syarat masuk stadion pakai tiket. Tapi yang akan menentukan di mana tempat dudukmu di stadion, apakah di VIP, VVIP atau tribun adalah harga tiketnya. Harganya. Itulah amalan kita yang berupa harga. Makanya selalu ayatnya itu ya pakai al-amilu wa amalus alladzina amanu wa amilus salihat. Perbuatan-perbuatan baik itu yang akan menentukan tempat kita. Dan alhamdulillahnya masuk surga nanti itu sebelum kita masuk. Jadi ketika semua ahli surga berada di depan pintu surga, itu dicabut semua sifat iri hati. Surah Al-A'raf Allah sebut, wa naza'na ma fi qulubihim min gildin ikhwana. Jadi sebelum kita masuk surga, di pintu itu dicabut semua rasa iri hati dalam hati kita. Supaya apa? Ketika kita masuk surga, ada teman kita yang punya istana lebih banyak dan lebih tinggi, tidak perlu tidak ada lagi hasad di situ. Itu lah. Jadi memang ada hitungan-hitungannya. Ya, dan itu baik supaya kita bersemangat deh. Ya aman, satu kali jika sholat di Masjidil Haram 100.000, 5 kali 500.000. 500.000 untuk bisa menyamainya 500.000 ini, sholat di Masjid Darussalam ini membutuhkan 277 tahun. Itu baru sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah berarti kali 27. Banyak sekali Pak. Anda membutuhkan berarti sekitar 277 kali 27 sekitar 490 tahun lebih. Ah itu Pak. Jadi memang
Allah sendiri yang bilang. Bahkan di ayat lain Allah mengajak kita berdagang. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin nar. Maukah aku tunjukkan kalian perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka? Al-iman, tu'minuna billahi wa rasulihi, dan ujung-ujungnya beramal soleh. Begitu Pak. Kemudian hadis tentang pasar, hadisnya sahih. Ahabbu al-buqa fil ardi al-masajid. Bumi yang paling tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadu ilallahi al-aswaq atau as-suq. Dan yang paling dibenci tempat oleh Allah adalah pasar. Kenapa? Karena di pasar lah itu banyak sengketa, ya, banyak dosa. Orang bisa berbuat riba dan macam-macam. Itulah sebabnya sebelum masuk pasar, dan nampaknya ibu tidak tahu, ada ibu yang bisa bantu saya doa masuk pasar? Assalamualaikum. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ibu baca itu masuk pasar, insya Allah tidak lama di pasar Bapak akan fokus. Itulah sebabnya kita diajari untuk sebelum melakukan sesuatu ada perencanaan dan ada tujuan. Coba kalau ditanya mau kemana Ki? Pokoknya kemana kakiku melangkah. Tidak sampai-sampai ku itu. Mau mana? Ada tujuannya. Mau kemana? Ke pasar. Apa mau dibeli? Tidak tahu. Pokoknya nanti apa saja dilihat itu dibeli. Lama Ki Pak di pasar. Lama Ki di pasar. Nah sekarang kita ke ujungnya. Jadi sekali lagi baca doa Ki sebelum masuk pasar, dan itu kadang-kadang dilupa. Ya, apalagi kalau mau beli macam-macam ini. Ya. Alhasil kenapa tidak disebut lokalisasi zina? Ya, karena saat itu tidak ada lokalisasi zina. Tidak ada Pak lokalisasi zina. Pernah ada yang berzina di zaman Nabi? Ada, 1-2 orang. Iya, ada. Tapi tidak ada lokalisasinya. 1 orang. Yang itu pun 1 orang begitu dia berzina, dia langsung lapor kepada Nabi. Saya mau tunjukkan satu hadis yang betul-betul bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Satu saat saya lupa, kena 2. Jadi kejadiannya ada satu perempuan namanya dia Imra'atul Ghamidiyah. Dia orang ningrat, dia ningrat. Satunya lagi laki-laki. Tapi saya sebut yang laki-laki. Ketika dirajam, itu Khalid bin Walid ikut melontar merajam. Tapi dia melaknat. Dia bilang, celaka engkau. Kenapa bisa-bisanya kau melakukan tindakan yang hina ini? Ya. Rasulullah marah kepada Khalid bin Walid. La ya Khalid, mahlan ya Khalid. Pelan-pelan. Tahukah kamu sesungguhnya ruhnya orang ini yang kita telah rajam dan mati itu sementara berenang-renang di sungai surga. Ya, itulah bagusnya kalau hukum Islam yang dipakai. Berzina, kalau dia sudah pernah menikah, dirajam. Kalau belum, dicambuk. Pencuri, dipotong tangannya. Itu sangat baik, cepat selesai. Cepat. Membunuh, dibunuh, selesai. Tapi zaman sekarang, ya, membunuh, masuk penjara. Tambah jago, Pak. Tambah jago dia. Ya, dan begitu seterusnya. Itu memberikan petunjuk bahwa Allah Maha Pengampun. Ya, dalam hadis yang lain, sebenarnya ini kalau kita bicara hukum, sedikit lagi, kalau kita bicara hukum, selama satu hukum ini, satu pelanggaran belum sampai kepada hakim, dia masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bisa sebenarnya. Ya, maka dan dipakai di Indonesia. Jadi kalau masih bisa diselesaikan, selesaikan saja dulu. Tapi kalau sudah sampai di meja pengadilan, susah dibatalkan. Ya. Ada seseorang sahabat itu kayaknya yang ini Pak, dia habis berzina. Lalu dia pergi ke Nabi, dia cari Nabi di masjid. Di tengah jalan ketemu dengan Umar. Dia bilang, ya Umar, halaktu, wahai Umar, musnah saya ini. Umar tahu kalimat bahasa Arab kalau dibilang halaktu artinya dia baru melakukan perbuatan yang harus kena hukuman.
Umar bilang, pulang, pulang cepat. Tapi orang ini tidak mau. Dia merengsek terus, ketemu Abu Bakar. Ya Abu Bakar, halaktu. Wahai Abu Bakar, saya musnah saya ini. Mati cilaka nakki. Abu Bakar bilang, pulang. Maksudnya, pulang cepat. Kau tidak usah, kau pergi bertobat, kemudian selesaikan itu dengan baik, selesai. Di ujungnya, ketemu Nabi. Nabi sudah tahu isyarat wajah orang itu. Nabi buang mukanya, isyarat bahwa kau pulang. Sayangnya, ada salah seorang sahabat yang tahu kisahnya orang ini. Capilai. Langsung dia bilang, ya Rasulullah, hada qad zana. Ini orang tuh datang sama kita ini Nabi karena baru berzina. Sudah nih, karena terlapor nih kepada Nabi, sudah dihukumlah. Nah, itu dipakai dalam hukum Indonesia. Selama belum sampai ke meja pengadilan, itu masih bisa diselesaikan. Makanya ada namanya laporan dulu. Laporan, penyidik baru diproses dan bisa dicabut laporan. Tapi kalau sudah sampai di pengadilan, tidak boleh nih. Itu Pak dalam hukum-hukum kita. Iya Pak, itu kira-kira. Jadi tidak disebut zina karena tidak ada lokalisasi saat itu. Iya, wallahualam. Cukup sudah. Satu lagi. Oh, terakhir sekali. Baik Pak. Ya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya Pak. Tadi disinggung masalah berzikir ya atau bertasbih. Iya Pak. Saya barangkali pengen penjelasan dari Ustaz terkait dengan ini. Karena memang ada yang mengatakan bahwa berzikir itu harus sampai. Ya, Iya, jadi bagaimana kita melakukan zikir atau tasbih ini betul-betul bisa sampai kepada Allah. Iya. Mungkin ada tata cara, katakanlah mungkin ada teknik sehingga diucapkan ada lidah, tapi diyakinkan oleh hati. Betul. Iya. Ini yang perlu sehingga jangan kita melakukan amalan ini tetapi sia-sia karena tidak sampai kepada Allah. Betul. Iya. Ini barangkali yang perlu karena kita melakukan setiap baik setelah sholat Iya. maupun Di dalam sholat. hal-hal tertentu sehingga ini betul-betul pelaksanaan melakukan zikir ataupun tasbih ini bisa bermanfaat betul. Iya. Saya kira itu saja mungkin Pak Ustaz. Terima Baik. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bahwa sekali lagi hendaklah semua yang kita amalkan itu tidak dilakukan secara tergesa-gesa, ya berdasarkan sabda Nabi. Power on. Hubungannya dengan doa. Innallaha la yaqbalu du'al ghafil. Sungguh Allah tidak menerima doanya orang yang lalai. Lain yang di mulutnya, lain di hatinya. Ya, lain yang diucapkan tapi keliling-kelilingi ya pikirannya. Ya. Itulah sebabnya juga, minta maaf Pak, ini agak belok-belok. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita revisi orang-orang yang pegang biji tasbih. Dia kasih goyang biji tasbihnya, tapi dia sementara ngobrol. Itu kan tidak masuk akal. Dia seperti menghitung, tapi ngobrol sama orang, kan tidak masuk akal. Jangan sampai itu masuk ke bab riya. Mau Naji dibilang bahwa dia sementara berzikir, padahal tidak mungkin. Tadi apa pertanyaan Pak? Itu kan tidak mungkin. Inilah yang membuat dua kesalahan. Dia lalai dengan apa yang dia ucapkan, ya, atau bahkan bisa masuk ke pintu riya, mau istilahnya error rikana, ya. Jadi yang pertama, pahami ya apa yang kita ucapkan, dan yang kedua tadi yang kita sebutkan, jangan tergesa-gesa menyebutnya, karena kalau salah ucapannya, salah artinya, dan itu berbahaya. Jadi tenang. Subhanallah. Lah, enak sekali itu Pak kalau kita la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah beda gitu Pak. Gitu. Terutama kalau ucapannya, lafadznya salah. Subhanallahil azim. Ya. Itu berbahaya. Jadi sekali lagi perlu mengucapkannya pelan-pelan. Yang kedua, dihayati ya apa yang kita sebut. Yang ketiga, usahakan kita tahu maknanya itu kalimat. Makanya perlu dipelajari setiap kalimat, misalnya tasbih, apakah itu? Ini bahasa sebut dengan
tasbih dan seterusnya. Dan insya Allah Pak, pengajian kita ini karena menggunakan tafsir tematik, insya Allah kalau kita masuk di Sabihisma kita akan sebutkan tasbih. Ini sekarang kita masih surat Duha, masih satu ayat, insya Allah pelan-pelan masuk ke situ. Jadi alhasil mari kita berzikir, berdoa dengan pelan-pelan, ya, kemudian berupaya untuk memahami apa yang kalimat-kalimat yang kita ucapkan, dan yang paling penting itu di cover oleh keadaan yang lebih khusyuk ketika kita menyebutkan lafaz-lafaz zikir itu Pak, insyaallah. Saya kira itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Pada pertemuan yang lain insyaallah kita sambung lagi. Matahari sudah agak tinggi dik, ya sudah naik insyaallah sedikit lagi. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.